keserasian pembangunan di Lampung Tengah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan, dan dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bapeda yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang perencanaan daerah di Lampung Tengah, pada Senin 14 Oktober 2024 bertempat di ruang pertemuan Bapeda Lampung Tengah berlangsung rapat koordinasi dalam rangka sinergitas program lintas sektor. Adapun pembahasan rakor kali ini adalah strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross-cutting program. Rapat tersebut dihadiri PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan yang diwakili Asisten Bidang Administrasi dan Umum Dr. Eko Dian Santo, Kepala Bapeda Iman Paturogi, Kepala UPD terkait, dan tamu undangan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Eko Dian Susanto menjelaskan, tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk berkoordinasi dan komitmen bersama dalam hal penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi, sehingga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dengan lebih efektif. Ditambahkan Eko bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan diri dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah Imam Paturogi dalam rakor tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan di Lampung Tengah mencapai 10,37%. Hal ini masih sangat cukup baik mengingat jumlah tersebut masih di bawah Provinsi Lampung yang awalnya 11,11% dan pada hari ini sudah mencapai 10,69%. Untuk itu, Imam mengajak kepada semua pihak yang hadir dalam rapat koordinasi ini, mari bersama-sama menangani masalah kemiskinan di Lampung Tengah ini dengan target di tahun 2025 yaitu mencapai 9%. Baiklah pemirsa Dapika TV, bersama jurnalis Dapika TV, inilah laporan selengkapnya rapat koordinasi dalam rangka sinergitas program lintas sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, tabi ngalim puro. Yang terhormat Bupati Lampung Tengah, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Randes Eko Dian Susanto MIP. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Direktur RS Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua Lazisnu dan Lazismu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati pimpinan instansi dan perusahaan serta perbankan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan peserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara rapat koordinasi sinergitas program lintas sektor guna percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Kabupaten Lampung Tengah di Aula Bapeda Kabupaten Lampung Tengah hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Tabibur, Tabibur. Yang saya hormati perangkat daerah yang hadir dalam acara pagi hari ini, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Demang Pulau Raya, Dinas PMK, yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Pak Adi, Direktur Bank Lampung, Bank Mandiri, Direktur Bank Rajasa, Ketua Jasa, Pak Mustami, yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepala Bapeda dan Ketua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah SWT karena atas karunia-Nya kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara rapat koordinasi sinergitas program lintas sektor penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar Rp582.000 lebih per bulan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung di tahun 2022 sebesar 10,96%. Akan tetapi di tahun 2023 menurun sebesar 0,31% menjadi 10,65%. Sedangkan target dalam RPJMD di tahun 2025 sampai dengan 2029 yang sedang disusun sebesar 7,25 sampai dengan 8,25%. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka perlu adanya keterpaduan data P3KE dengan DTKS serta sinergisitas program yang melibatkan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Dalam acara rapat koordinasi pada hari ini diharapkan Bapak Ibu yang hadir dapat menjadi peserta aktif dalam berdiskusi mewujudkan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022
serta menghasilkan data yang akurat sehingga tepat sasaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada peserta yang telah berperan aktif dalam kegiatan rapat koordinasi sinergisitas program lintas sektor penghapusan kemiskinan ekstrim Kabupaten Lampung Tengah. Jadi untuk itu saya mohon seluruh rekan-rekan OPD dan dari BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerjaan, dari Ketua Basnas dan juga jajaran perbankan, Bank Lampung dan jasa, mohon kiranya bisa tegasnya ini keroyokan lah kira-kira untuk mengatasi hal ini. Kemudian juga validasi data yang tugasnya di Dukcapil dan juga dinas sosial, makanya itu penting Bu ya, dinas sosial itu harus hadir karena pengentasan ini kan DTKS itu utama harus clear, harus pas. Sampai sekarang itu kan belum selesai, itu belum sampai sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya ucapan terima kasih penanam bahasa Sikapun bahkan menjawab bahasa Sikap kurang mencuti begitu maaf dan pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten Bidang Administrasi Umum, Ketua Basnas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Demang, Bapak Ibu yang mewakili Kepala Perangkat Daerah, Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan, BPJS Kesehatan juga hadir, Bapak Ibu pimpinan perbankan, ini hadir dari perangkat daerah ini yang hadir perwakilan dari Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas PMK, perwakilan dari Dinas PPKB, Direktur Rumah Sakit Demang, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, dari BPS yang hadir ya, kemudian Ketua Basnas, BPS ada? Belum ya. Kemudian dari PLN belum hadir, dari pimpinan cabang Bank Lampung Banjar Jaya. Terima kasih Pak. Salam kenal baru pertama ini sepertinya bertatap muka baru ya, langsung dihadapkan dengan persoalan. Terima kasih. Dari BPRS Rajasa Lampung Tengah, terima kasih Pak. Dari PKK tidak ada yang hadir ya. Dari PT GGPC, terima kasih. Dari PT Bumi Waras, terima kasih. Dari Indo Prima Beef, oh ya, terima kasih Pak, di belakang ya Pak ya. Di sini masih ada Pak tempatnya di depan. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin rapat ini kita buat efektif, efisien, tidak terlalu lama. Mohon dipaparkan kondisi yang angka kemiskinan. Next, terus, next, yang Lampung Tengah aja, yang nasional nggak usah kita pikir terlalu luas. Terus, terus yang Lampung Tengah. Ini ya, ini Lampung Tengah ya. Baik, Bapak Ibu, kemiskinan di Lampung Tengah itu yang grafik sebelah kanan yang warna kuning itu kita sudah 10,37. Ini yang kemiskinan. 10,37 ini cukup sangat baik karena ini di bawah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu awalnya 11,11%, hari ini sudah 10,69%. Tetapi kita ini masih di atas nasional. Nasional itu sudah satu digit. Nasional sudah satu digit, kita masih 10,37. Sedangkan target rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 Lampung Tengah ini ditargetkan satu digit. Artinya tahun depan 2025 angka kemiskinan Lampung Tengah itu targetnya 9%. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
kemiskinan ini tadi disampaikan Pak Asisten, ini adalah upaya kolaboratif lintas sektor. Ada namanya kemiskinan, ada namanya kemiskinan ekstrim. Ini mungkin kalau bahasa Ketua Basnas ini fakir miskin, kerak-keraknya kemiskinan. Di dalam data P3KE, kemiskinan ekstrim itu masuk dalam desil 1. Bisa ditayangkan yang angka kemiskinan ekstrimnya ada di slide berapa? Terus next. 2023 yang warna merah itu Bapak Ibu, Lampung Tengah ada di 0,97%. Ya. Kalau dijumlahkan jiwanya itu kurang lebih 12.000 jiwa. Ya, 0,97%, 12.000 jiwa kurang lebihnya. Ini Bapak Ibu sekalian ditargetkan oleh pemerintah pusat di tahun 2024 ini 0%. Ya, berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, angka 0,97% ini. Jadi ini angka dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan utama dari rapat ini adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan upaya sesuai dengan yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing dalam rangka melenyapkan 0,97% ini, supaya Lampung Tengah berupaya supaya 0% angka kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target tersebut, rasa-rasanya sangat berat pemerintah daerah untuk melakukan upaya hanya bersumber dari APBD saja. Ini perlu upaya lintas sektor, lintas kepentingan. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita undang bersama-sama selain dari perangkat daerah terkait, tetapi juga ada dari BPJS, dari Basnas, dari PLN, dari perbankan, dari dunia usaha. Kita harapkan masing-masing dari kita berbuat sesuai dengan core-nya yang ada di masing-masing perusahaan atau instansi. Selama ini pemerintah daerah ini hanya berpartner atau merepotkan dari Basnas terus. Nah, lama-lama nih Basnas juga punya alokasi yang berbeda yang memang harus ditangani. Kemarin terakhir Bapak Ibu sekalian, kita juga menyelesaikan persoalan kaitan dengan masyarakat yang berobat tapi tidak mampu melakukan pembayaran di rumah sakit Demang. Ini juga melibatkan Basnas dan mungkin nanti BPJS juga. Nah, kaitan dengan 0,97% ini, kita sudah melakukan langkah-langkah upaya kaitan dengan sinkronisasi data. Ini data ini kan yang paling utama. Oleh karena itu, bisa ditampilkan juga hasil ini datanya, Pak Denny. Jadi Bapak Ibu, data yang menjadi rujukan itu ada 2 data. Yang pertama secara nasional itu data P3KE namanya. Nah, data P3KE ini menjadi rujukan seluruh instansi pemerintah dalam rangka intervensi kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Tetapi di kabupaten yang diakui secara nasional, masyarakat yang boleh dilakukan intervensi kaitan dengan BPJS, kaitan dengan bantuan sosial dan lain-lain, itu data yang dirujuk adalah data DTKS yang itu dikelola oleh Dinas Sosial, begitu ya, Dinas Sosial ya. Nah, oleh karena itu kita melakukan pemadanan data P3KE yang tidak masuk ke dalam DTKS. Nah, data inilah yang nanti akan kita lakukan intervensi bersama-sama. Dasar intervensi itu, Pak Ketua Basnas, akan kita tetapkan dengan SK Bupati. Jadi nanti by name, by address, per kecamatan, per kampung, nanti data ini akan terlihat jumlahnya berapa ribu. Nah, berapa ribu Pak Denny? 103.000. 103.000. 103.000. Nah,
target Pak Denny akan dilakukan pemadanan sampai menyentuh berapa? Jadi kalau sesuai dengan angka kemiskinan ekstrim kita dari Kemenko PMK 0,97%, artinya dengan jumlah penduduk kita yang 1,5 juta sekitar 14.500 jiwa. 14.500 jiwa. Itulah yang akan kita tetapkan menjadi sasaran kemiskinan ekstrim. Nah, dan sebenarnya target kita Bapak Ibu hari ini sudah tersaji data tersebut, tetapi kita sudah running ya, malah dari 1 minggu ini melakukan pemadanan data. Dan melakukan pemadanan data ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bisa dilaksanakan. Jadi kawan-kawan dinas sosial ini Pak Asisten dalam 1 minggu ini sudah running melakukan pemadanan data. Target kita memang minggu ini. Data inilah akan kita share kepada Bapak Ibu, kepada Basnas, kepada Bank Lampung, kepada Rajasa, kepada dunia usaha, kepada BPJS dan semuanya. Data ini akan kita jadikan rujukan dalam melakukan intervensi. Kira-kira seperti ini target pertemuan kita dan yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini kita minta output dari Bapak Ibu masing-masing instansi, kira-kira program apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu Bapak Ibu di dunia usaha sudah memiliki alokasi CSR dalam rangka mendukung keberlangsungan perusahaan. Yang kita inginkan adalah lokus sasarannya yang memang benar-benar merujuk ke dalam data kemiskinan ekstrim. Itulah yang akan dilaporkan kepada kabupaten bahwa perusahaan Bapak Ibu sudah melakukan intervensi ke dalam data yang ditetapkan. Sehingga ini yang disebut dengan terpadu itu tadi. Terpadu datanya, sasarannya, adapun programnya disesuaikan dengan masing-masing instansi yang Bapak Ibu pimpin. Kira-kira seperti itu. Jadi harapannya yang tidak tersentuh oleh APBD, yang tidak tersentuh oleh Basnas, ini bisa disentuh oleh dunia usaha. Dan karena itu dalam kesempatan ini kami persilakan Bapak Ibu dari dunia usaha dulu mungkin untuk laporan dulu kaitan dengan progresnya, boleh silakan dari dinas sosial. Izin Pak Asisten, Bapak Kepala Bapeda melaporkan bahwa hanya hasil pemadanan yang dilakukan oleh dinas sosial yaitu dari 180.000, kurang lebih 180.000 data P3KI kita telah kita padankan, dan hasilnya data P3KI yang tidak aktif di DTKS itu ada sekitar 78.000. Data P3KI seluruhnya ada 103.722 jiwa. Yang tidak aktif di DTKS itu ada 103.722. Yang aktif di TKS-nya ada 78.489. Kira-kira seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya tadi telah disampaikan bahwa data ini akan kita kerucut lagi menjadi 0,97. 0,97 itu jika dikali dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah berarti kita harus memadankan lagi sekitar 14.500. Nah, mungkin nanti akan kita upayakan Pak melalui ini kan ada data-datanya Pak yang sudah meninggal, akan kita kurangi dari yang seperti itu Pak. Terima kasih Mbak Mala. Kira-kira kapan bisa dari kondisi hari ini bisa menyelesaikan pemadanan data ini, berapa hari lagi? DTKS ini kan prosesnya cukup panjang, melewati kampung, harus ada musyawarah kampung menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu, nanti dibuka oleh operator, didaftarkan oleh ke dalam asistensi begitu ya, melewati kabupaten. Nah ini panjang sekali. Oleh karena itu untuk memutus, dan tadi saya ingat yang disampaikan BPJS ini kan kemiskinan ekstrim, langkahnya juga harus ekstrim kan gitu ya Pak ya. Nah jadi ekstrimnya bagaimana data P3KE dengan data DTKS kita padankan. Nah yang tidak masuk inilah yang kita tetapkan untuk dilakukan intervensi bersama. Bisa jadi data yang kita tetapkan nanti tidak akurat Bapak Ibu,
ternyata dia tidak, ya sudah di skip saja. Jadi nanti ada validasi oleh Bapak Ibu, belum tentu data itu valid, bisa jadi namanya ekonomi bergerak kan begitu. Jadi validasi tetap dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan respon terhadap poin rapat pada hari ini. Kita mulai dari perbankan dulu mungkin, silakan dari Bang Lampung dan Bang Raja. Akan dilakukan oleh Dinas Sosial. Kami akan memfokuskan dari jumlah 103.722 ini untuk dimasukkan ke dalam data CNG, ke dalam aplikasi CNG, Pak Kaban. Karena melalui data atau melalui aplikasi CNG ini masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Kemensos seperti itu. Nah, namun dalam hal ini pengusulan data CNG dilakukan, iya Pak. Namun programnya apa? Yang ya. dilakukan apa dengan apa kemiskinan ekstrim ini? Ya baik Pak. Untuk apa yang perlu dilakukan yaitu tadi Pak, dari 103.722 ini akan kita usulkan ke dalam CNG Pak, seperti itu. Namun dalam hal ini menurut petunjuk teknisnya pengusulan data dalam CNG itu harus melalui operator kampung begitu Pak Asisten. Jadi kami Dinas Sosial tidak bisa memang memutus itu, artinya kami mengambil langkah, kami memasukkan supaya cepat itu memang tidak bisa Pak Abang. Masuk Pak Asisten itu program, artinya bakal dapat apa namanya bantuan tunai. Ya begini Pak, seluruh bantuan yang ada di Kementerian Sosial atau dalam hal ini yang bisa kami usulkan dari Dinas Sosial itu wajib masuk dalam data CNG, begitu Pak. Jadi memang lingkup programnya apa? Item-itemnya dapat. item yang ada itu PKH, sembako, KIS, RST atau sejenis itu Pak. Pena juga ada, pahlawan ekonomi nasional Nusantara. Nah, cuman semua itu Pak memang harus masuk dalam data CNG. Nah, itu permasalahannya. Nanti setelah masuk dalam data CNG akan kami upayakan untuk menerima bantuan-bantuan tersebut gitu. Sekiranya memang begitu Pak, nanti kami akan utamakan nama-nama yang dalam data P3KI ini untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang ada di Kemensos seperti itu. Ada tambahan? Mohon izin Pak Asisten, Pak Kabin. Yang jelas dari 190.000 ini sudah dapatkan yang aktif sekitar 78.000 dan non aktif sekitar 103.722. Ini ART Pak, maksudnya jumlah rumah tangga bukan KK. Jadi kalau misalnya buat KK mungkin tidak sebanyak itu. Yang jelas tadi tambahan dikit dari Bu Kabin bahwa kami di Dinas Sosial khususnya semua bantuan harus masuk di TKS. Kalau sudah masuk di TKS, maka proses selanjutnya bisa usulan bansos. Bansos itu diantaranya ya PKH, PBI, sembako, program pena, RST. Kalau belum di luar rumah tersebut, ya kita nggak bisa bertindak Pak. Tapi kendalanya memang karena yang mengusulkan ini kampung, ya mohon bantuannya dari kampung Pak. Kami Dinas Sosial ini approve, sistemnya approve, ACC validasi. Kalau Dinas Sosial tidak mampu Pak. Dan memang jenisnya seperti itu. Mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Terkait dengan program kerja yang ada di Dinas PMK dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim ada dua. Yang satu terkait dengan pendampingan dalam rangka penyusunan APBDes, yaitu dalam rangka penentuan bantuan langsung tunai dana desa, kemudian penggunaan dana desa untuk jalan usaha tani, ketahanan pangan dan pemberdayaan baik melalui KWT, melalui BUMDes. Itu adalah
program-program yang kita dampingi penyusunan APBDes-nya di desa terkait dengan penggunaan dana desa. Yang kedua, program khusus di Dinas PMK yang terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam kampung. Dalam hal ini pembuatan kampung hijau yang ini jika berjalan memang juga bisa menyerap tenaga kerja dan sedikit mengurangi kemiskinan yang ada di desa, seperti pemberian bibit yang sudah dibibit pinang di Sendang Retno. Kemudian beberapa desa juga sekarang sudah mulai memberikan ciri khas masing-masing seperti alpukat, burian nangka, dan lain-lain, Pak. Kemudian pendampingan terkait dengan BUMDes. Nah, ini sudah ada beberapa BUMDes yang memang sudah bergeliat, Pak Kepala Badan dan Pak Asisten, seperti di Kalirejo, Watu Agung itu sudah dikunjungi juga dari Kementerian Keuangan dan dari OJK. Kemudian BUMDes di Bangunrejo itu Sri Purnomo yang sudah memproduksi batu bata, dan itu omset PAD-nya saja per tahun juga sudah 70 juta PAD desanya, PAD-nya sudah 70 juta, dan itu juga sudah merekrut tenaga kerja setempat. Kemudian terkait dengan yang lain, tadi disinggung terkait dengan data SIKNG yang memang harus mulai dari kampung atau mulai dari desa. Kita juga sudah support dari APBD untuk operator memberikan honor untuk SIKNG, itu sudah ada. Hanya memang ini alasan klasik Pak Asisten, Pak Kaban, bahwa ketika kita turun ke desa, memang ini mereka juga katanya, karena saya juga nggak tahu gitu ya, menurut versi kampung sudah melaporkan terkait data SIKNG. Akhirnya balik lagi ke kondisi awal, sudah melakukan seperti berita acara tadi, musyawarah, sudah diinput oleh petugasnya, kemudian katanya sudah verifikasi, tapi balik lagi juga kan gitu. Jadi artinya siapa berbuat apa, kemudian simpulnya ada di mana, itu yang memang betul-betul harus disikapi Pak Asisten, Pak Kaban. Ini seringkali memang ketika saya turun, ini data kemiskinan sekian, terus tanya, ini sudah diusulkan? Sudah Pak, sudah kami usulkan, kami sudah musyawarah, kami sudah begini sesuai dengan langkah-langkah yang diharuskan. Tapi begitu data itu muncul kembali, orang-orang yang mungkin tadinya sudah tidak lagi masuk, memasukkan orang yang baru, nih data kacau lagi nih gitu. Nah itu alasan yang memang selalu ada di beberapa kampung yang saya temui. Demikian dari Dinas PMK. Terima kasih. Belum kan? Contoh anak Ratu Haji ada 817 ya? Berarti gitu. Iya. Iya. 17. Iya. 817. Satu kecamatan, Mas. Iya. Satu kecamatan ya. Jadi ini memang harus satu kesatuan ini dari Kadis PMK. Ketika nanti sudah ditetapkan oleh Bupati sasaran kemiskinan ekstrim, maka dinas sosial ini kan tidak punya keterbatasan berkaitan memfasilitasi supaya masuk ke dalam data SIKNG. Maka dinas PMK mohon untuk dapat melakukan intervensi kepada kampung agar nama-nama yang sudah ditetapkan menjadi sasaran ini untuk difasilitasi supaya bisa masuk dalam intervensi bantuan yang dilakukan oleh dinas sosial. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibagi nanti per kampung nggak banyak ya, nggak begitu banyak. Ya, kami hormati Bapak Asisten, kami hormati Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Langsung saja untuk dinas kesehatan secara spesifik mengatasi kemiskinan maupun ekstrim memang tidak disebutkan Pak Asisten dan Pak Kapan, tapi ada kegiatan yang bisa mensupport terkait dengan ini, diantaranya terkait dengan layanan kesehatan khususnya untuk DBD dan juga pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Ini ada sampai dengan di puskesmas. Jadi beberapa kegiatan ini juga ada irisan sasarannya adalah diantaranya penduduk miskin dan miskin ekstrim. Insya Allah seperti itu kalau kita lihat data di puskesmas. Mungkin itu dari kesehatan. Terima kasih Mas. Ekstrim dan yang stunting per kecamatan per kampung.
Jadi Pak Lurah itu tidak terlalu berat pikirannya. Ketika dibuka data, dia cuma ada 7 orang, 7 kepala keluarga, by name, the address, bahkan ketika diklik sudah ada bangunannya seperti apa, sampai 3D, sampai masuk ke dalam rumahnya. Jadi nah itulah yang kita coba ingin adopsi. Makanya kemarin kita dorong Kadiskominfo Lampung Tengah untuk melakukan MOU dengan Kadiskominfo Sumedang transfer teknologi. Tahun minggu depan kita akan kirimkan 8 orang untuk BIMTEK. DTKS-nya udah rampung. DTKS sudah selesai. Jadi ini yang kita coba. Kalau nunggu, ya selesai. Kalau nunggu sempurna, nggak akan sempurna, akan berproses. Jadi ini bisa jadi nanti masyarakat akan komplain, boleh. Ruang pengaduan itu kita buka harusnya kan. Nah, terima kasih Dinas Kesehatan. Lanjut ke Rumah Sakit Demak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang terhormat Pak Asisten, Bapak Kepala Bapeda, Bapak Ketua Basnas, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin kalau kami Rumah Sakit Demak ini lebih langsung ke pelayanan langsung. Jadi saat ini harapannya benar seperti apa yang disampaikan oleh dari Dinas PMK tadi, bahwa siapa melakukan apa berbuat apa gitu. Jadi memang kemarin hasil rapat yang terakhir kemarin Pak, terus terang kan kami sudah memberikan data terkait untuk pasien-pasien yang tidak mampu, sudah mendapat surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial waktu datang. Kemudian kami dapat lagi pengembalian. Katanya diminta kalau bisa kami untuk meng-cross check terkait data dari si pasien ini, kemudian untuk membuatkan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari kampung, bahwa pasien ini benar-benar tidak mampu. Nah, di sini mungkin yang harus lebih kita kuatkan, siapa yang akan menelusuri ini, apakah Dinas Sosial? Kalau kami kan kami menerima pasien loh, kami melayani. Jadi siapapun yang datang akan kami layani dengan maksimal. Kemudian mungkin butuh dipertegas lagi karena kami bingung kalau sudah kami berikan datanya sekian puluh orang, dikembalikan lagi ke kami di data bahwa ini tidak masuk ke data TKS-nya, DTKS-nya. Nah, kami disuruh ini, kami bingung, kami lempar lagi ke Dinas Sosial, akhirnya nggak selesai. Kemudian harapannya, mohon maaf Pak Asisten, Bapak Kepala Bapeda, ini kan sudah berjalan terus. Apa yang akan kita lakukan saat pasien-pasien ini datang? Karena tiap hari pasien ini datang. Kami butuh tindakan langsung. Kalau harapan saya, Rumah Sakit Demak ini bisa ada MOU dengan perusahaan-perusahaan besar. Minimal untuk pasien-pasien yang mungkin kelas 3-nya. Tolonglah. Kami dengan senang hati untuk ber-MOU, kami akan melayani, bahkan akan kami jemput kalau memang butuh jemputan untuk pasien ini. Sehingga kami ada masukan dan kami bisa melakukan subsidi silang untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini, dan terima kasih. Usaha mungkin agak kaget ya. Ini informasi yang berbeda dari yang kita bahas. Jadi singkat cerita, di Rumah Sakit Demak ini banyak datang masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan berobat. Nah, ada yang punya BPJS tapi tidak aktif, ada yang tidak punya BPJS sama sekali. Nah, total dari Januari sampai dengan Juni sampai Agustus kurang lebih ada 150 juta klaim yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Demak kepada BPJS. Hasil rapat kemarin kita lakukan validasi mana masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu, untuk kita lakukan klasifikasi mana yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah, mana yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah harus ditangani oleh Basnas, sehingga ini kita bagi. Nah, ini yang pertama dari Dinas Sosial ini. Dinas Sosial ini kan sudah punya kelengkapan ke bawah. Ada pendamping PKH, gitu ya Mbak Mala. Ada apa lagi? Selain TKSK ya, apa istilahnya? Ada TKSK. Nah, kita juga ada perangkat ke bawah itu ada camat,
ada kepala kampung. Jadi maksud saya hasil rapat kemarin dari dinas sosial yang hadir sebenarnya Pak Kadis langsung. Jadi kalau rumah sakit Demang, puskesmas, ini kan fokus di pelayanan, penanganan pasien langsung gitu kan. Jadi sudah kita sampaikan kemarin, kalau kita bebankan administrasi, artinya harus mengurus surat keterangan tidak mampu, surat pertanggungjawaban mutlak, apa segala macam, nggak selesai, itu sudah bisa dipastikan gitu loh. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan validasi itu kemarin kita serahkan kepada dinas sosial untuk menyelesaikan. Jadi jangankan orang miskin, nah ini berkas saja antar kita ke sana ke sini kan gitu kan, nggak selesai gitu kan. Kalau sudah valid, ini yang kalau memang masuk ke dalam ranah pemerintah daerah akan kita ajukan pembiayaannya melalui BTT, bantuan apa namanya, dana tak terduga di dalam APBD kita. Jadi sudah disepakati. Mohon maaf Pak Dobra, kita dapat kemarin ya di rumah sakit Demang itu, saya cuma motong kalimat sedikit. Yang 150 itu nggak perlu validasi lagi, karena ini sudah dieksekusi. Ini harus kita selesaikan hasil rapat kemarin. Yang perlu validasi ya nanti yang ke depan. Kenapa data yang 150 hasil kita rapat ini mau divalidasi lagi? Sedangkan ini sudah kita action kemarin, sudah kita lakukan pemeriksaan pengobatan. Nah ini kan nggak layak namanya, nggak nyambung. Jadi kalau begini, saya mohon maaf, saya teringat di zaman Gus Dur, kenapa dinas sosial sama dinas penerangan dibubarkan? Karena memang dari dulu seperti ini. Departemen sosial dengan departemen penerangan dulu zaman Gus Dur hangus. Karena kayak gini kita selalu berkecok dengan data. Nah, capek kita nih. Kita nih pengen sekarang ini bagaimana ya pihak pemerintah ini kesanggupannya berapa yang dia bisa eksekusi, pihak swasta kami yang dari swasta ini berapa yang akan kami tangani. Ini yang perlu. Nah, jadi bukan lagi kita berkecok dengan data begini gitu. Gak nyimpul. Gitu loh. Nah, saya ya kepengen yang ke depan ini nanti kita tidak terkecoh dengan data lagi. Actionnya 2025 ini udah di hadapan kita loh. Malu kita Lampung Tengah ini kalau ini nggak tuntas di 2025, berhenti aja kita dari jabatan kita. Bagi yang struktural. Karena zaman dulu Lampung Tengah ini dipimpin oleh orang BA, sarjana muda, BSc. Zaman sekarang dipegang oleh MM, MT, ada yang doktor, ada yang minat mangku, saya bilang gelarnya ribet dunia Lampung Tengah. Lampung Tengah ini tenggelam. Nah kita 2025 jangan kita berpatokan siapapun yang menjadi bupati. Sekarang kita fokus kerja menuntaskan kemiskinan ini. 2025 harus tuntas. Kita kalau bisa di bawah grid nasional, itu baru kita bisa kerja. Kalau enggak, ya udah lepaskan aja lah. Berhenti aja jabatan itu. Ngapain manggul jabatannya kalau kita memang nggak bisa bekerja? Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Basnas. Jadi betul yang disampaikan. Jadi semua program yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu muaranya kan ke kemiskinan. Kalau kemiskinannya tinggi, ya itu jadi ukuran. Kan begitu. Jadi dari dinas kesehatan belum mengajukan nota dinas ya ke Pak Bupati. Jadi kita menunggu dari RSPI. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Direktur. Bisa di ya. Kemarin hasil rapat memang sesuai permintaan, kan kemarin Kepala Dinas Sosial sempat minta, siapa tahu memang mereka masuk di DTKS. Oke, kita kirimkan. Ternyata ada 17 orang katanya yang masuk ya, yang 15 yang tidak. Nah terus saya bilang, tapi kan ini terus berjalan Pak, gimana? Surat ini disampaikan ke siapa? Karena kami bingung, ini kemana? Nanti ke Dinas Kesehatan, balik lagi ke Dinas Sosial. Akhirnya kami bersuratlah ke Dinas Kesehatan. Nah kemudian selanjutnya kan harapan kami ada koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial kan. Karena terus terang sehari-hari kami kan memang terus ini berjalan. Pasien ini akan datang terus, dia akan berobat terus. Apalagi pasien-pasien untuk yang
pengobatan rutin, baik cuci darah, itu kan rutin. Jadi ada yang harus transfusi, itu rutin. Nah, hal-hal seperti ini yang maksud saya, yang inginnya ada kesimpulan. Jadi kami tahu kemana nanti pembiayaan untuk pasien-pasien yang memang benar-benar tidak mampu ini. Dan mungkin saya juga mengaminkan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Basnas, juga Pak Kepala Bapeda tentunya. Yang kemarin itu maksudnya selesaikan sudah, gimana? Ayo kita dukung bareng-bareng. Mumpung di sini ada pimpinan perusahaan besar, ada mungkin dari bank yang mungkin bisa membantu support dengan CSR-nya. Kemudian ke depannya data dari dinas sosial. Jadi kami memeriksa pasien itu sudah tahu, oh iya ini memang benar orang tidak mampu. Jadi nggak perlu lagi kami nelpon ke dinas sosial, benar nggak di pasien ini tidak mampu. Terus kami harus telusur lagi ke bawah, karena sudah cukup selama kurang lebih berapa tahun ini kami melakukan itu. Gitu. Jadi harapannya memang rapat kali ini juga menyelesaikan simpul-simpul yang kemarin tidak terurai. Jadi harapannya seperti itu. Terima kasih Pak. Kita 2 minggu yang lalu ya, itu cukup jelas itu Bu Pala. Makanya mana kadirnya katanya menyusul kok nggak nyampe. Itu cukup jelas, nggak mungkin ya tugas Bu Desi ini memang di rumah sakit aja, kesehatan. Nah, dinas sosial kan bisa melakukan validasi di lapangan kan, di bawah kan ada kita SK kecamatan, validasi di bawah. Tinggal mana yang bisa ditanggung, mana yang enggak, biar jelas. Nggak usah berlarut-larut, dulu sudah jelas kok rapatnya yang siang hari itu sampai sore. Jadi tinggal kok ini malah muter lagi ya. Malah mungkin nggak tahu kan namanya itu sudut rapatnya. Tapi harusnya jangan berwakil kapis itu kalau nggak urgen nama. Karena pusatnya kan mau bergerak apapun actionnya itu didatai, nggak bisa sembarangan. Dari data 30 itu boleh ada satu orang ini mampu, dia punya mobil, punya ini, tidak memenuhi kriteria, nggak ada masalah gitulah. Nah, saya disampaikan kepada Rumah Sakit Kemang, nanti dinas kesehatan yang akan melakukan nota dinas kepada Pak Bupati menetapkan bahwa orang-orang tersebut layak dibantu menggunakan BDT. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi selesaikan di dinas sosial gitu, karena tidak ada lagi OPD di kabupaten ini yang memiliki kewenangan menyelesaikan memvalidasi itu kecuali dinas sosial. Kira-kira itu Bu Mala. Jadi minggu ini harus selesai kaitan dengan itu. Sudah disampaikan Pak Asisten, anggaran berjalan lewat November, ya nggak ada siapa yang mau bayar nanti di dalam APBD. Jangan terus ada. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ini ada satu persoalan juga di rumah sakit yang mungkin Bapak Ibu dari dunia usaha perbankan bisa menangkap itu. Apakah nanti mungkin untuk dilakukan kerjasama dalam rangka menangani persoalan yang muncul di rumah sakit Demam. Lanjut, PPKB. Jadi biasanya kalau yang miskin dari dinas sosial menyelesaikan peta kemiskinan ekstrim per kecamatan per kampung. Jadi banyak juga sebenarnya. Ini rapat yang kedua kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Rapat yang pertama hampir semua perangkat daerah sudah kita undang, sudah terpetakan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu dari perbankan yang usaha untuk dapat menyampaikan kira-kira seperti apa program dari company Bapak Ibu yang bisa dilakukan intervensi untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Silakan. Sebagai penambahan modal, bantuan kesehatan atau pendidikan. Jadi 3 komponen itu harus masuk dalam kategori untuk pengeluaran dana CSR. Nah, kami di sini sebagai support ya Pak ya, sebagai support. Jadi yang kami butuhkan adalah data valid, data yang sudah valid dan itu tinggal eksekusi gitu ya Pak. Jadi kami nggak mungkin kalau turun memastikan, kayaknya nggak mungkin seperti itu gitu kan. Jadi kami butuh data yang valid, kemudian sesuai dengan, karena kita punya Pemda kemarin seperti yang disampaikan Pak Kabar,
itu data valid sudah ditandatangani oleh Bupati ya Pak ya, gitu kan. Jadi kalau itu sudah ditandatangani Bupati, kami bisa mengeluarkan itu karena memang dalam keputusan rapat terakhir rapat RUPS bahwa pengeluaran dana CSR itu disetujui atau ditandatangani pengajuannya oleh Pak Bupati atau Sekda. Jadi kami mendukung itu, kami menunggu data-data yang valid. Kemudian kami juga tidak paham isi dari data masyarakat miskin itu komponennya apa, karena kan dalam dana CSR itu tadi pembagiannya bisa lari ke sektor permodalan, ekonomi, pendidikan, beasiswa, dan tadi kesehatan. Nah, kami kan nggak tahu nih kalau data itu nanti misalkan dana CSR ini dialokasikannya untuk yang program yang mana. Jadi kalau untuk data kami serahkan sepenuhnya kepada OPD terkait. Mungkin itu Pak Kabar. Pak, yang CSR 2024 ini sudah dieksekusi belum? Masih kayaknya belum ya. Nah, mungkin nanti Pak bisa koordinasi dengan Pak Astika juga Pak Basna. Terima kasih. Dari Bang Lampung. Yang saya hormati Pak Asisten, Kepala Bapeda, seluruh peserta rapat sekalian. Kami dari Bank Lampung hampir sama dengan jasa tadi bahwa kita ada CSR juga Pak. Mungkin kalau Bank Lampung itu bulan Maret atau April CSR itu pasti sudah lumayan besar juga, bisa dipakai sebenarnya untuk, kalau kita tergantung sama Mas Bapeda masih bisa dikelola juga untuk pengentasan kemiskinan atau pendidikan juga. Tapi kita tadi kami juga mohon maaf, kami juga bingung tadi Pak. Rapat pertama kami nggak tahu Pak. Jadi seperti apa? Pas ditanya apa tindak lanjut dari perbankan, kami bingung Pak. Ya, jadi aksinya apa? Mungkin benar kata Pak Ahmad tadi itu bahwa apa nama itu, kalau data kayaknya kami nggak ini ya, dari nggak validasi dulu, kita nggak ngerti lah istilahnya. Tapi kami mungkin sebagai bank daerah atau ini apa BUMD siap support di sini Pak. Tapi itu tadi seperti misalnya pendidikan ataukah misalnya kesehatan seperti apa tadi itu kami nggak ngerti. Tapi kita intinya siap support, dan kalaupun misalnya ada surat dari Pak Bupati, insya Allah kami siap. Terima kasih Pak Kacap. Jadi Bank Lampung ini punya histori yang cukup baik dengan pemerintah daerah, tapi selama ini penanganan stunting. Ya, stunting. Jadi sudah ratusan box susu yang dikirim dari kawan-kawan Bank Lampung ini untuk mensupport kegiatan penanganan stunting untuk balita kita. Nah, ini memang kaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim ini baru-baru ya Pak Basnas, kita cukup intensif, dan rapat pertama internal pemerintah daerah, rapat kedua ini kita coba melibatkan eksternal lintas sektor, dan ke depan ini akan kita perluas, artinya ini potensi seperti DMT ini kan cukup besar juga, ya kan, DMT, dan itu cukup banyak terlibat di dalam masyarakat, iya, bank swasta yang lain. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan dari dunia usaha, rekan-rekan. Jadi selama ini memang kita sudah banyak kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terkait program-program sosial ya, salah satunya program stunting. Yang sampai dengan hari ini kita sangat aktif dan sangat support, langsung turun ke lapangan dengan lokus-lokus yang ada di ring satu perusahaan maupun yang diarahkan dari pihak pemerintah. Adapun bantuan-bantuan yang kita lakukan untuk support di dana CSR itu langsung mengenai ke sasaran ya. Selama ini kita langsung turun melalui aparatur kampung, melalui tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemudian program-program kolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah, antara lain masalah UMKM, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, kita sudah lakukan. Dan salah satu bukti bahwa kayak kemarin seperti Kampung Bandar Lampung, kita bisa mendapatkan juara nasional itu juga karena ada sedikit support dari perusahaan untuk mengembangkan dalam sisi pemberdayaan masyarakatnya.
Sehingga di sini saya menyikapi terkait kasus masalah kemiskinan ekstrim ini. Kalau dari sisi saya sebagai orang perusahaan, saya melihat ekstrim miskin ini di mananya gitu Pak. Apakah memang mereka tidak punya potensi atau punya pekerjaan ataupun kemampuan untuk bekerja dan sebagainya, atau miskin ini karena memang mereka tidak punya alternatif lain yang memang hanya mengandalkan dari sekitarnya gitu. Saya mengambil intisarinya nih, dari kemiskinan ekstrim ini seperti apa, saya harus tahu karena saya melihat sumber permasalahan ekstrimnya ini karena disebabkan karena faktor apa. Ketika memang itu disebabkan karena faktor ekonomi, entah seperti apa, atau kesehatan dan lain sebagainya, sehingga di sini nanti dari perusahaan coba nanti akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam pemerintahan kabupaten untuk memberdayakan mereka, umpamanya dalam segi ekonominya, dengan kesehatannya dan sebagainya. Sehingga saya dari pihak perusahaan menelaah dulu nih ekstrim kemiskinan ini seperti apa yang kira-kira memang kita bisa support di situ. Jangan sampai di sini kita satu sisi mereka tidak mampu, tapi mereka punya potensi untuk bekerja. Kita hanya bisa memberi, mereka tidak punya kemampuan untuk berkarya. Ini juga salah satu kesalahan kita juga kalau kita lihat dari sisi pemberdayaan masyarakatnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi ekonomi, mereka punya potensi untuk bekerja, kita coba untuk pembinaan untuk wirausaha melalui bentuk kelompok UMKM dan sebagainya. Kalau kesehatan mungkin kita akan nanti turun ke masyarakat melalui sosialisasi kesehatan, cek darah dan sebagainya. Banyak sekali lah, intinya itu intisari daripada permasalahan kemiskinan ekstrim yang dimaksud oleh pemerintah yang disampaikan tadi Pak. Sehingga dari perusahaan sih pada prinsipnya siap ketika memang sudah jelas apa yang kita bisa support di situ. Saya tidak bisa memberikan statement apa-apa dulu ketika permasalahan ini belum jelas. Ketika sudah jelas, oh ini masalahnya disebabkan karena mereka miskin, faktor tidak bekerja, mereka punya potensi bekerja tapi tidak ada lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini harus kita sama-sama cari solusinya dari dinas sosial, dari dinas tenaga kerja dan sebagainya. Kita ada komunikasi terkait masalah itu, dinas ketahanan pangan, pemberdayaan dan industri. Nah, baru akan ketemu titiknya gitu loh Pak. Jadi ke depannya kita nggak hanya fokus di kemiskinan ini, tapi pemberdayaan ini penting. Menurut saya tidak hanya fokus gimana nanganin untuk seperti ini. Oke, untuk karena ini pilot projectnya harus segera, mungkin ada dana CSR yang bisa diberikan, tapi ini tidak serta-merta untuk jangka panjang. Kita harus punya program nih supaya ini tidak berlanjut gitu loh Pak. Nah, ini suatu usulan dari saya sebagai wakil dari perusahaan. Mungkin itu aja Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tidak segera ke Bupati untuk ditetapkan penganggarannya, pembayarannya menggunakan BTT. Adapun lampiran-lampiran validasinya segera diambil langkah-langkah secepatnya karena sudah didapatkan kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di tanggal 17 hari Kamis ya, kita mengundang Kemenko PMK untuk pendampingan kaitan penanganan kemiskinan ekstrim. Akan kita laksanakan di BBC. Sebenarnya nggak cocok penanganan kemiskinan tapi di hotel. Tapi itu bukan kaitan dengan apanya, karena memang simpelnya gitu kan, simpel dan kita termasuk juga untuk mengawali ini kita akan lakukan penandatanganan komitmen bersama penanganan kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah, bahkan dunia usaha. Ya, jadi berproses sehingga di triwulan terakhir di bulan tahun 2024 ini ada action yang kita lakukan. Kalau kita nunggu sempurna baru jalan, nggak akan jalan-jalan Pak. Jadi kita komitmen bersama, kita launching, kemudian data akan kita supply kepada Bapak Ibu sekalian dan akan ada surat resmi kepada Bapak Ibu
dan juga nanti dunia usaha, perbankan, semuanya akan kita undang, tidak hanya itu. Saya kira itu. Mudah-mudahan rapat ini menginspirasi kita bersama untuk menyamakan langkah penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung. Terima kasih, kita tutup bersama-sama rapat ini dengan baca hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.